Tolong Pak PLT Dirjen untuk dicek kembali di wilayah. Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan rincian, wah ini paling kaya ini. Sebenarnya yang kaya itu pemasyarakatan, ini asetnya 3 triliun lebih. Bangunannya, nah ini juga mungkin nilai bangunan juga lebih lah saya rasa. Karena tidak bisa dipisahkan antara nilai tanah dan bangunan. Tolong ini ya, masalah aset ini tolong Pak Asep nanti dikoordinasikan kembali dengan Kementerian Hukum. Jangan ngalah-ngalah juga tuh. Kadang-kadang kita juga harus ngotot juga supaya ini Kakanwil masih banyak yang kantornya masih nompang. Sudah pada ngadep Kapolda belum? Ngadep Pangdam, ngadep Kajati udah. Nah, mohon sama mereka. Ya terima kasih dah, kita mau dapat mudah-mudahan kita dapat tiba dari KPK karena kita mau buat surat Papua ya, supaya aset sitaan KPK itu bisa kita gunakan untuk kantor imigrasi atau kantor pemasyarakatan. Jadi tolong nanti proses ini Pak Asep masalah BMN ini kapan, ini sudah bulan Juli malah bulan Agustus sekarang kan transisi selesai bulan paling akhir bulan Juli kan. Diperpanjang, ya, tolong dibicarakan baik-baik. Kebanyakan juga kadang-kadang kalau tidak digunakan nanti juga menjadi temuan BPK. Jadi sebaiknya cari wasit dari BPK atau dari BPKB supaya pembagian harta gono kini dari Kementerian Hukum ini bisa berlangsung dengan adil. Dalam pengadaan barang dan jasa agar dilakukan secara profesional dan proporsional. Hindari konflik of interest, prinsipnya adalah efektif dan efisien. Tidak ada monopoli dalam pengaturan tender, pengadaan fiktif dan lain sebagainya. Optimalkan penyerapan anggaran untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya ulangkan lagi, saya tegaskan lagi bahwa bila ada yang ngaku saudara saya, keluarga saya, kolega saya, pedomani ketentuan dan norma serta aturan yang ada. Sudah ada nggak selama ini yang ngaku saudara saya? Ada yang minta proyek nggak saudara saya? Nggak, jujur aja nggak apa-apa. Yang Jawa Tengah, Pak Mardi, Pak Is. Jawa Tengah aja nggak ada yang minta, berarti kan kalau di tempat lain nggak ada yang kenal kali. Saya rasa yang kenal saudara saya siapa? Ada yang kenal nggak? Tunjuk tangan coba. Nggak apa-apa lah. Jangan tanya Pak Yuli, jangan tanya Pak Heru, jangan tanya Pak Masudi, ya kenal pasti. Pak Ian. Tapi yang mengenalkan diri sama saudara saya juga ada juga. Tapi kalau nitip juga belum ada yang jadi. Enggak ada, siapa yang saya pindah-pindah, enggak ada. Dalam ini pengawasan dan kepatuhan internal. Ini saya menerima laporan di Bali ini ada pegawai baru 2 tahun tatonya kayak preman itu. Ini saya nggak ngerti ini apa penyakit mental kali ya. Manusia ini apa hebatnya sih? Kok sampai kalau kena sakit gigi nggak ada hebatnya tuh tato itu. Saya pernah sakit gigi. Biar tato pun satu badan juga kalau sakit gigi ya meriang juga tuh. Jadi pegawai baru sebentar jadi apa? Menggunakan jabatannya sebagai petugas imigrasi, orang asing pasti takut sama dia. Terus jadi preman. Saya lihat awalnya saya mau bantu itu. Masuk kasus kecil, mana tahu saya pikir kasusnya kecil. Giliran saya ditunjukkan, ini loh Pak tatonya. Waduh ini udah. Saya bukan anti tato, tapi menurut saya kalau kita pegawai terus kemudian kalau tato nggak kelihatan kecil ya nggak apa-apa lah. Tapi ini tato sepanjang badan. Saya bilang, saya telepon Kapoldanya, penjarakan aja itu. Proses hukum. Kalau kejahatannya banyak, udah nanti kita pecat aja yang begitu, udah nggak niat jadi pegawai itu.
membuat malu, udah jadi debt collector. Debt collector yang menjadi korban orang asing. Bagi dua lagi. Itu ada lagi yang lain yang terlibat tuh. Siapapun yang terlibat pecat aja itu yang begitu-begitu. Kita tidak butuh. Yang butuh menjadi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan adalah teman-teman semua. Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai institusi tidak butuh. Yang butuh pekerjaan adalah rekan-rekan semua. Jadi kalau sudah niatnya masuk menjadi pegawai, apalagi yang melalui AIM atau Akademi Imigrasi maupun melalui Poltekkip atau Poltekkip pada saat itu, kemudian di Poltekpin, tentunya karena keinginan untuk menjadi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan. Jadi yang butuh itu kita, dengan institusi ini. Kalau bisa kita jaga bareng-bareng, jangan sampai institusi ini menjadi institusi yang kita permalukan dengan. Kalau nggak bisa berprestasi, nggak usah buat masalah kalau bisa. Saya minta tolong. Untuk institusi yang rekan-rekan miliki, saya minta tolong. Kalau tidak mampu berprestasi, ingatkan kepada seluruh anggota, jangan buat masalah. Tolong masalah pengawasan dan kepatuhan internal ini kepada pejabat yang mengampu bidang pengawasan dan kepatuhan internal. Kalau bisa di Kanwil ini, Pak Asep bisa nggak dibuatkan, biar Kak Kanwil ini punya taring dikit lah. Kak Kanwil sekarang nggak punya taring kan? Ya kalau pegawai yang non eselon, saya rasa bukan eselon 5, di bawah eselon 5 Kak Kanwil kasih kewenangan mutasi.